Oke teman-teman, banyak yang nanya dan banyak juga yang belum paham bahwa kita dapat hasil dari staking origin ini gimana caranya gitu kan. Jadi kalau teman-teman bisa baca data ya seperti ini ya. Jadi ini pada saat saya join ya. Jadi terlihat ya saya join tanggal 8 Agustus ya. Tapi ini kebetulan saya ada screenshot ini di tanggal 19 Agustus ya. Jadi di tanggal 19 Agustus itu total koin staking origin itu adalah 980.352 LGNS ya. Jadi ketika 137 smart contract yang dibuat ya oleh developer dimasukin ke dalam blockchain, staking origin itu langsung berjalan secara otomatis dan membentuk koin awal itu 70.000. Nah, jadi dari tanggal 6 Maret sampai tanggal 19 Agustus itu totalnya sudah menjadi 980.000 ya. Teman-teman bisa lihat ya, di saat saya join itu harga $31 dan total SLG-nya 27 juta ya saat itu. Nah sekarang kurang lebih di tanggal 5 April ya, teman-teman bisa lihat jumlah koinnya sudah 42.251.980 LGNS ya. Jadi ini nilai market capnya saat itu masih $31 juta. Kalau sekarang nilai market cap ya, jadi nilai market capnya udah $722 juta US ya. Nah jadi seperti ini penjelasannya kurang lebih teman-teman ya. Jadi ketika kita berkaca dulu kepada mining BTC ya. Jadi ketika Satoshi saat itu membuat 21 juta keping BTC, Satoshi Nakamoto, 1 jutanya dia masukkan ke wallet pribadinya dia yang ada di blockchain di jaringan Bitcoin. Nah, dan 20 jutanya itu dia masukkan ke wallet pool yang dimanapun kalau hari ini dia hidup, sisa yang ada di wallet pool itu pun Satoshi nggak akan bisa ngambil gitu ya. Jadi 20 juta ke wallet pool, dan dari 20 juta itu hanya bisa keluar dari wallet pool itu dengan algoritma smart contract-nya yang mengizinkan hanya dengan cara di mining. Mining itu adalah validasi. Jadi setiap komputer yang melakukan validasi dengan transaksi Bitcoin yang terjadi, dia mendapatkan reward BTC. Jadi itu sesuai dengan smart kontraknya ya. Jadi 20 juta itu bisa keluar ya. Dari 20 juta itu saat ini sudah tertambang atau sudah tervalidasi ya, yang didapat oleh para miner-miner yang menambang Bitcoin itu sebanyak 18 juta lebih Bitcoin. Jadi dari Februari 2009 sampai sekarang itu sudah 18 juta keping lebih yang keluar ya. Tentu nanti teman-teman bisa lihat data on-chain-nya ya. Nah jadi artinya sisa 1 juta kepingnya habisnya sampai kapan gitu ya. Jadi di halving pertama setiap 10 menit terjadi pecah blok ya Bitcoin itu, di dunia lahir 50 keping BTC. Gede ya. Nah setelah halving yang kedua ya, itu tepatnya halving pertama itu di tahun 2012-2013, di halving kedua di tahun 2016-17, yaitu setiap pecah blok ya per 10 menit dunia lahir 25 Bitcoin gitu ya. Dan saat itu harganya teman-teman bisa tahu lah ya. Dan di tahun 2020 halving yang ketiga itu setiap 10 menit pecah blok dunia lahir hanya setengahnya, 12,5 Bitcoin. Dan proses di tahun 2024 kemarin, jadi setiap 10 menit pecah blok dunia lahir cuman 6,25 Bitcoin. Nah sampai kapan ya sisanya ini akan habis sampai halving yang kesekian, diprediksi tahunnya 2140. Jadi di halving yang sekian jumlah BTC sekian 0. Jadi BTC itu akan habis di tahun 2140. Pertanyaannya, di tahun 2140 harga BTC berapa? Hari ini harga BTC 1,2 sampai 1,3 miliar. Kemarin sentuh 1,7 miliar. Nah, jadi pada saat orang-orang yang mendapatkan mining BTC secara gratis ya, saat mereka mendapatkan ya 50 BTC itu lahir di dunia, mereka dapatkan sekiannya, itu nilainya nggak ada artinya saat itu. Tetapi sekarang dengan 0,0 sekian BTC aja nilainya udah ratusan juta gitu. Nah, jadi ini yang dinamakan proses transaksi full blockchain. Artinya ketika Satoshi itu pun hidup, dia nggak akan bisa mengintervensi, memberhentikan, menyetop mining BTC sampai tahun 2140 baru berhenti, tidak ada mining lagi karena BTC sudah nol.
Nah, jadi ini dinamakan proses transaksi full blockchain. Nah, begitulah yang terjadi pada staking origin ya. Jadi di staking origin, dari 137 smart contract yang dimasukin ke dalam blockchain oleh 5 developer ini, gitu ya, staking ini langsung berjalan otomatis tanpa dia bisa intervensi lagi. Ini yang membuat staking origin laku keras, fenomena di seluruh dunia. Karena para staker-staker yang paham, ngerti dan mengambil itu. Dan langsung dari 130 smart contract membentuk coin supply itu saat itu 70.000 LGNS. Nah, 70.000 LGNS sekarang ya, tanggal sekarang nih 5 April gitu ya, sudah 22 juta LGNS. Jadi ketika kita mendepositkan dana kita untuk melakukan staking atau validasi, hasil staking yang kita dapatkan itu adalah LGNS. Nah, LGNS ini ketika menjadi duit, kita rubah menjadi yang namanya DAI ya. Kita swap DAI adanya di mana? Adanya di QuickSwap. Nah, setelah jadi DAI di token Pocket ya, karena kita sudah unstake, kita swap setelah menjadi DAI. DAI itu kita oper ke Binance, ke Indodax dan kita rubah menjadi USDT. Itu ada prosesnya di exchange crypto. Nah, dari USDT kita withdraw masuk ke rekening kita. Prosesnya seperti itu. Ya, jadi teman-teman bisa lihat ya. Ini real data ya. Ini saya ambil, saya screenshot dari HP kami yaitu ya, tepatnya 19 Agustus. Real supply-nya saat itu baru 980.000 ya LGNS. Jadi sekarang dengan masuknya deposit USDT dirubah menjadi DAI di swap ke LGNS, dia bertambah sendiri. Nah, pertambahan ini tidak menggunakan Pertamax turbo, nggak menggunakan Pertalite, nggak ada biaya transportasi, nggak ada biaya operasional, tidak menggunakan harus makan gado-gado dulu. Pertambahan ini secara otomatis angka bertambah. Inilah yang namanya amazing dalam dunia staking. Staking ini bukan trading, bukan investment. Jadi ketika Anda mendepositkan dana Anda di sini, Anda tidak mendepositkan dana Anda dipegang oleh developer, tapi deposit kita seperti yang saya jelaskan itu adalah masuk ke wallet pool, di mana di wallet pool hanya bisa keluar ketika kita withdraw. Nah, pada saat kita tarik, kita withdraw, stok untuk ya menjadi rupiah berawal daripada LGNS ini yang akan berkurang ketika kita withdraw. Nah, itulah semua nanti akan bisa dilihat di DEX Screener. Jadi pada saat kita melakukan jual, ya, mungkin transaksi di dalam blockchainnya dengan jaringan Polygon kita nggak bisa lihat, tetapi ada aplikasi